tapi kita lagi deg-degan. Ini kita keluar di tol Cilegon Timur. Berarti memang posisi ini belum punya tiket berarti ya? Iya, karena tadi mau Ciwandan Bakau juga kuota habis, kita nggak bisa mesen. Deg-degan banget aku asli. Kayak golden ticket asli. Iya, kayak war tiket konser nggak sih? Indonesian Idol. Datang di channel aku, Sulung Siti Hanum. Salam dari mana ya? Salam dari perjalanan dari Jakarta menuju Pelabuhan Merak. Aku belum bisa bilang kalau ini dari perjalanan dari Jakarta menuju Padang sebenarnya, tapi kita lagi deg-degan. Ini lagi udah masuk gerbang tol Cikupa, Tangerang Merak menuju ke pelabuhan. Kita deg-degan apakah akan dapat kapal apa tidak. Soalnya untuk mudik lebaran 2024 kita kan harus naik kapal penyeberangan itu harus pesan tiket lewat Ferizi. Kondisinya adalah sekarang udah tanggal 7 April, puncak mudik itu kemarin, dan pemesanan tiket feri itu sudah diberlakukan maksimal H-1 sebelum keberangkatan, dan kami kehabisan kuota. Jadi deg-degan karena sama sekali nggak bisa pesan lewat online. Terus tadi ada temen yang bilang datang aja ke pelabuhan buat lewat pelabuhan Ciwandan. Tadi lupa lagi. Iya, pokoknya ke pelabuhan yang untuk truk sama motor. Katanya itu masih dibuka kuotanya secara manual, jadi bisa bayar langsung di sana. Mudah-mudahan ya. Jadi vlog ini akan aku lanjutkan kalau misalnya kita sudah naik kapal, sudah dapat kapal dan bisa naik kapal ke Bakauheni, Lampung. Kalau misalnya kita nggak dapat kapal, berarti vlognya tidak jadi diposting. Doakan kami ya teman-teman, semoga bisa. Baru kali ini nih aku ngerasain mudik jalur darat. Sebelumnya kan pernah 2019 aku pernah bikin konten mudik jalur darat juga, ala-ala tapi nggak yang serius banget. Itu kondisinya kita masih belum pandemi dan kita belum mengenal Ferizi secara online. Jadi siapapun yang antri masuk Pelabuhan Merak ya udah pasti dapat kapal gitu, walaupun antrinya bisa berjam-jam. Tapi kalau sekarang karena sudah ada kuota dan segala macam, ini baru kali ini agak chaos di berita mengenai orang yang mudik ke Pulau Sumatera. Jadi bermasalahnya ada di Pelabuhan Meraknya. Jadi semoga aku bisa struggle dan bisa dapat tiket kapal, bisa masuk kapal penyeberangan menuju Lampung. Kalau enggak ya seburuk-buruknya keadaan, mudah-mudahan enggak sih ya, kita putar balik lagi ke Jakarta dan tidak jadi mudik. Ini aku lagi ada di rest area. Ini ada pusat informasi tiket Ferizi. Tuh infonya. 6-7-8 April telah habis terjual. Sekarang tanggal 7 April. Pusat informasinya tutup bahkan tuh. Pintunya ketutup. Aduh, gimana ya, deg-degan nih menjelang keluar tol Merak. Semoga bisa ya teman-teman. Jadi tuh kita nggak jadi keluar tol di gerbang tol Merak karena ada marka Pelabuhan Ciwandan. Jadi menurut kami kita langsung aja ke Pelabuhan Ciwandan, nggak usah masuk ke Pelabuhan Merak dulu. Iya, ini kita keluar di tol Cilegon Timur. Wah, makin deket kesini aku makin deg-degan nih. Jadi dari tadi itu kita panik di mobil. Kita mau keluar pelabuhan, langsung Pelabuhan Merak dulu atau mau ke Ciwandan gitu. Dan ternyata markanya ada nih yang keluar ke Cilegon Timur itu lebih dekat ke Pelabuhan Ciwandan. Kita nyari yang deket-deket aja, yang bisa langsung, karena lihat map juga Pelabuhan Merak itu merah ya Jun ya. Begitu keluar exit tol Merak itu udah jalurnya udah merah. Ini kayaknya truk-truk yang mau ke Pelabuhan Ciwandan gak sih? Terus itu ada mobil dengan angkutan di atasnya. Itu harusnya kan kalau bisa dia nyebrang ke Pelabuhan Merak ya. Dan semoga ini kita bisa ngikut ke Pelabuhan Ciwandannya. Emang tuh ada motor, angkutannya banyak. Kayaknya dia mau
Jakarta tuh, bawa anak lagi, bawa barang, diikat-ikat di belakang. Itu juga mau naik kapal. Udah keprediksi sih kalau misalnya kita udah keluar tol tuh mana orang yang mau mudik ke Sumatera, mana yang enggak. Jadi tiketnya itu kan kuotanya habis, kita pesannya gimana? Itu yang habis itu yang pemesanan aplikasi di Verizi ya. Yang Ciwandan Bakau juga habis. Oh, parkir dulu, yang penting nggak nutup. Mundur dulu, iya mundur dulu. Oke. Oh, berarti memang posisi ini belum punya tiket berarti ya? Iya, karena tadi mau Ciwandan Bakau juga kuota habis, kita nggak bisa mesen. Makanya mau nanya ke sini juga sih sekalian. Kamu turun dulu aja. Iya, parkir dulu aja. Akhirnya bisa masuk. Iya, deg-degan. Make a U-turn. Iya, Deg-degan banget aku asli. kayak golden ticket asli. Iya, kayak war tiket konser nggak sih? Indonesian Idol. Tadi kapalnya sama kan? Parah. Kapalnya maksudnya? Sama kan kayak pada Beda, umumnya. beda. Iya, mirip. Atau lebih bagus. Cuman ini lebih gede karena kan dia angkutannya gede, kan angkutan truk. Dan lebih bagus ya. Dan lebih bagus gitu sih sih. kayaknya. Ya ambil antrian yang pendek aja. Nih, teman-teman. Deg-degan coy. Jadi teman-teman, gimana ceritanya aku bisa masuk ke antrian masuk kapal? Ini aku udah nyampe di Ciwandan. Tadi denger kan mereka nggak bisa ngasih kita masuk dulu karena aku belum beli tiket di Verizi. Walaupun kendaraan dialihkan ke Ciwandan Bakauheni, kita harus tetap belinya tuh di Verizi. Cuman tadi aku udah ngecek sebelum masuk pelabuhan, tiket Verizinya juga kuotanya habis untuk hari ini. Bahkan aku nyari buat untuk tanggal besok juga habis gitu. Terus tadi karena kita disuruh parkir dulu kan, calonya langsung nyamperin dong ke mobil. Cuman aku masih tetap kayak nanya-nanya dulu. Aku nggak mau tergoda sama calo karena kita bisa pesan sendiri dan aku nggak tahu berapa yang dia tawarkan untuk dia mesen tiket. Terus aku nyamperin petugasnya yang di loket. Jadi mereka itu tidak tahu kalau kuota di Verizi itu habis. Begitu. Karena mungkin timnya bukan tim dari ASDP, karena kan itu timnya diperbantukan. Dan anyway, kalau di Merak sama Bakauheni itu kan di bawahnya ASDP. Kalau yang ini kan Pelindo ya, kalau Ciwandan gitu. Panjang di sini. Jadi udah langsung Kalau- Bandar Lampung kalau panjang. Oh, Teluk Betung ya. Ya. Oh iya. Kalau di Bakauheni dia masih panjang lagi. Buat secara ngirit bensin sih oke. Lumayan ya. Panjang. Tapi ini emang rutenya ke Ya, panjang. ada Pelabuhan dua, Panjang. bisa Bakauheni dan itu random. Nanya dulu Kalau- berarti ya kalau yang kayaknya. aku tadi nanya bapaknya. Tapi kan kalau dari situ kita nggak bisa masuk tol. Bisa, siapa bilang orang Oh iya, bilang langsung. gitu. Ini kan apaan? Bakauheni Lumayan tinggi besar. Lumayan tol. memangkas jalan. Bagus itu. Iya, jadi teman-teman yang Ciwandan itu tadi kita dikasih tahu sama calo ya. Sama calo nggak sih tadi kamu ngobrolnya? Ngobrol. Jadi tadi aku yang ngurusin tiket ke petugas, Juni itu ngobrol sama calo karena kita disamperin di pepet mulu kan. Ya udah pas ngobrol ternyata di Ciwandan itu kan rutenya tuh Ciwandan Pelabuhan Panjang ya, di Bandar Lampung langsung di kota. Nah, katanya tuh lebih enak sebenarnya kalau kita turunnya di Pelabuhan Panjang dibanding kita turun di Pelabuhan Bakauheni. Nah, biasanya yang angkutan ini kapalnya akan berhenti di 2 titik ya. Iya. Bakauheni dulu terus ke Panjang ya. Bukan berhenti di 2 titik, bisa salah satu. Oh, tergantung kapal yang kita kapalnya. naikin. Oh, gitu. Ya, jadi kalau Tujuannya misalnya sama. oh iya. Ya udah, nanti kalau misalnya kita dapat Panjang ya alhamdulillah sih. Karena udah memotong jalan lumayan sih ya. Tapi dia durasi perjalanannya lebih lama dibanding kita penyeberangan dari Merak Bakauheni. Ya kan? Nah, lebih jauh. Yang lanjut yang cerita aku tadi, akhirnya aku bilang ke petugas tiketnya kalau kuotanya habis dan mereka baru tahu kalau kuotanya juga habis. Mereka ngecek sendiri di aplikasi dan kaget. Terus aku menawarkan gimana kalau misalnya aku pesan tiket yang tanggal 9 April untuk keberangkatan Merak Bakauheni, masih ada kuota mas, tapi saya bisa masuk nggak gitu. Saya belum beli tiket, cuman saya mastiin dulu saya beli tiket, saya pesan tiket sekarang, tapi saya bisa masuk nggak hari ini juga gitu. Terus dia ngecek dulu kan ke rekannya, bisa di print nggak tiketnya untuk tiket yang 2 hari ke depan gitu. Terus
Terus akhirnya bisa, dan dia bilang gini, yang penting calon penumpangnya itu ada tiket lewat Verizi, ada QR code, jadi kita bisa bantu. Jadi mau tanggal berapa juga sebenarnya, karena ini kondisional ya, karena ini kan pelabuhan ini tidak dibuka untuk umum sebenarnya karena buat truk. Cuman karena ini musim mudik, mereka bisa bantu apa aja yang keluhan-keluhan dari si customer, yang penting ada tiketnya. Aku langsung buru-buru pesan tiket karena takut nanti kuotanya habis lagi. Terus scan QR code di loket, udah langsung masuk dan kita udah nyampe gate. Ini nyampe antrian sih, bukan gate, nyampe antrian. Nggak tahu kita naik kapal jam berapa, tapi ya beginilah kalau misalnya mudik kan agak chaos gini ya. Ini harusnya kita matiin mesin mobil, nunggu di sini panas-panasan. Ini sampai aku tutup, tadi panas banget tuh, sampai aku tutup. Dan antriannya lumayan tuh. Kita nggak tahu nanti masuk kapalnya jam berapa, cuma ya harus sabar aja karena lihat berita dari kemarin arus mudiknya itu yang ngantri di Merak bisa 4-5 jam itu nunggu di gate-nya doang, belum bisa masuk kapal kayak gitu. Mudah-mudahan sih aku lebih cepat ya kalau dari pelabuhan ini. Dan ini katanya belum dapat info adanya pengalihan dari Merak ke Ciwandan. Jadi kayaknya tadi aku udah bilang ke petugasnya, kayaknya nanti bakal rame deh Mas untuk datang mobil-mobil datang ke sini roda 4, pengalihan dari Merak ke Ciwandannya. Ya udah, nih akhirnya vlog ini bisa lanjut, aku posting nanti karena petualangan dimulai juga akhirnya gitu. Tadi kita deg-degannya udah kayak apaan tahu ya. Masih deg-degan parah. Aku sampai nggak bisa tidur selama di tol. Niatnya perjalanan ini kalau Juni nyetir, aku yang istirahat nanti, soalnya begitu nyampe Lampung aku yang bawa mobilnya biar gantian. Jadi aku istirahatnya cukup, nanti biar abis itu Juni yang istirahat. Cuma tadi karena kita panik dan aku update di IG story itu banyak banget yang respon. Itu juga info-info yang aku dapat dari sosial media dari teman-teman semua. Makasih teman-teman aku yang udah ngerespon tadi IG story yang aku bikin subuh karena panik nggak dapet tiket, nggak bisa mudik. Jadi ya kita perjalanan dimulai dari sini. Panas banget. Akhirnya dapat panggilan buat masuk, tapi nggak tahu kita dapat nggak. Soalnya kita ada di tengah-tengah gitu antriannya. Semoga bisa naik kapal. Kita udah nunggu berapa jam sih? Dari jam 10 ya tadi ya. Udah menunggu 2 jam, sekarang udah jam 12. Duluan yang mana deh, Mas? Yang duluan aja. Panjang ini masuk, Pak. Panjang masuk ya, langsung ya? Masuk. Oh, panjang langsung masuk. Oh gitu. Kalau Merak masih lama? Masih lama Pak, belum sampai. Oh ya udah, nggak apa-apa. Masuk kapal, Pak. Oh ya udah. Oh gitu. Oh ya udah boleh. Ya, makasih Pak. Kita naik kapal yang itu. Coba. Pak, ini langsung ya? Oh iya. Alhamdulillah setelah nunggu 3 jam tadi 2 jam, terus ternyata kita nggak kebagian jalan. Jadi yang jalan ke sebelah kanan mobil kita tuh sisi sana ganti-gantian. Terus 1 jam berikutnya sekarang udah jam 1. Jam 1:15 ya. Jam 1:15. Akhirnya kita kebagian, tapi kita kebagian yang rute Ciwandan Pelabuhan Panjang. Itu langsung Bandar Lampung ya Juni. Jadi petugasnya nanya satu persatu gitu, mau nggak kalau misalnya ke Pelabuhan Panjang langsung naik, tapi durasi perjalanan di laut itu sekitar 6 jam. Kalau ke Bakauheni itu biasanya sekitar 4 jam sih, 4 jam kurang lah, apalagi kan lagi musim mudik kan, kita nggak tahu, nggak keprediksi. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ya udah jalan aja lah, sama aja kok, kita juga nggak tahu kan tadi nunggu di terminal tadi itu sampai jam berapa gitu ya kan, bisa sampai jam 3 juga, sama aja durasi jadi 6 jam juga gitu. Akhirnya ya udah sekali-sekali nyobain dari Pelabuhan Ciwandan naik kapal ke Pelabuhan Panjang yang langsung ke Teluk Betung dekat kota Bandar Lampung gitu. Ya pengalaman pertama sih, ini rute baru jadinya. Oke, sekarang udah ada di sebelah kapal. Itu kapalnya di situ sebelah. Tinggal nunggu bongkar sama masuk. Di depan ada motor dan belakang ada beberapa mobil sini, nggak terlalu banyak. Ya doakan semoga perjalanannya lancar di laut, nggak gelombangnya aman, dan ya kalau bisa sih kurang dari 6 jam ya kita nyampe nya. Berarti kalau 6 jam maghrib dong ya? Kayaknya
kayaknya nanti buka puasa deh langsung di Bandar Lampung, langsung nyari makan. Ini jam 12 ya, 11 berapa? 11.40 dan aku masih belum turun kapal. Ini baru mau turun. Tadi perjalanan gokil banget sih. Ini perjalanan naik kapal dari Banten ke Lampung itu 8 jam harusnya. 4 jam sih, tapi kita karena pakai jalur terpanjang dari Pelabuhan Ciwandan ke Pelabuhan Panjang, itu pelayarannya juga panjang dan ternyata kena prank dari petugas yang bilang 6 jam, ternyata harusnya 8 jam karena kita naik jenis kapal yang menengah, bukan kapal yang besar gitu. Kalau kapal besar mungkin lebih cepat, bisa 6 jam katanya. Hitung-hitung tadi begitu masuk kapal tuh, kapal nggak langsung berangkat. Kapal itu baru berangkat jam 3:30 sore. Padahal kita udah masuk kapal tuh jam 2 kurang deh kayaknya. Nah sekarang jam 11:30 baru mau merapat nih, mau buka-buka, mau jalan. Motor udah pada siap di sana. Sebentar lagi pintunya dibuka. Jadi ini udah menuju jam 12 dan kita masih di Bandar Lampung. Harusnya kan targetnya kita itu udah masuk, udah lewatin tol, udah keluar Bandar Lampung ya, udah mau masuk Palembang gitu di perjalanan, jadi bisa istirahat di rest area tol gitu kan, tol Trans Sumatera. Tapi rencana tidak sesuai dengan kenyataan kalau misalnya musim mudik lebaran. Oke, sekarang dari Bandar Lampung kita mau langsung lanjut ke Palembang. Dari tol Trans Sumatera, Bandar Lampung, Palembang. Sekarang sudah pukul 6:30 ya, 6:30 pagi. Jadi dari keluar kapal semalam jam 12 malam, kita langsung cari pintu tol menuju Trans Sumatera ke arah Palembang. Itu nggak sulit kok, karena emang udah ada jalurnya, walaupun agak gelap dan lampu jalan tuh minim banget selama di Lampung semalam. Terus kita mampir ke rest area buat makan malam. Sebenarnya setengah sahur, setengah makan malam, karena di kapal kan kita cuma buka puasa pakai pop mie karena cuma ada menunya itu, dan nggak keprediksi kalau bakal buka puasa di kapal, jadi nggak ada persiapan, cuma bawa air putih aja sama cemilan. Dan sekarang kami bisa lanjut perjalanan mulus ke Palembang setelah semalam istirahat sebentar, tidur di mobil sebentar di rest area. Jadi pagi-pagi suasananya udah dreamy banget karena ada kabut-kabut tipis di jalan tol. Cantik banget. Dan ya, dia harus tancap gas langsung ngebut ke Palembang. Nggak boleh ngebut-ngebut ya di jalan. Oke deh, nanti aku kasih lihat kalau misalnya udah sampai Palembang kita kemana aja, dan mungkin akan langsung cari jalan menuju jalur lintas tengah Sumatera. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun.
sacrificing love. Before you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over, you should be here with me. Yeay, selamat datang di jalur lintas tengah Sumatera. Baru dimulai ya Juni. Dari tadi belum ya? Belum. Karena dari kemarin tuh kita lewat tol mulu, lewat tol, kapal, tol lagi. Jadi jalurnya tuh aman aja, panjang sih, tapi aman aja. Jadi tadi kita sempat keluar di tol Kayu Agung sebelum Palembang. Itu keluar itu lewatin jalanan kota dulu. Terus habis itu masuk tol lagi. Tolnya tol apa sih tadi? Indralaya. Tol dalam kota sih itu, tol Indralaya, keluarnya di Prabu Muli. Nah sekarang udah nggak ada tol-tolan lagi, kita murni akan berpetualang di jalur lintas Sumatera. Kita milihnya lintas tengah karena lintas timur yang lewat keluar Palembang lewat Betung itu macet dari kemarin, udah 2 hari macet. Nggak tahu hari ini macet apa enggak, tapi kita mau jalur aman aja. Lebih jauh memang lintas tengah, tapi lebih cepat karena nggak macet ya. Mudah-mudahan lancar dan jalanannya bagus, mulus. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Yeay, sampai di gerbang Jambi. Jadi tadi kita sholat ya. Kita tadi sholat, sekarang udah jam 5 sore. Ini mau buka puasa bentar lagi dan persis di gerbang Provinsi Jambi. Akhirnya alhamdulillah sampai juga di Jambi, dan tapi jangan senang dulu, masih sekitar 12 jam lagi sampai ke kota Padangnya. Lumayan, dan kita akan buka puasa berarti di Jambi ya, di pinggir jalan aja kayaknya. Setelah melewati Jambi lintas Sumatera, akhirnya aku berhasil memasuki wilayah Sumatera Barat dini hari. Lalu pagi-paginya disambut kabut di kawasan Sijunjung menuju Solok. Aku sebenarnya sempat closing video, tapi entah kenapa suaranya hilang guys. Total perjalanan 48 jam Jakarta Padang jalur darat. Lebih lama dari perkiraan yang seharusnya 30 jam. Namanya juga mudik lebaran kan ya, jalurnya lebih rame, ada jalanan rusak juga, dan lewat lintas tengah terasa lebih panjang deh pokoknya. Alhamdulillah, yang penting selamat sampai tujuan. Ini dia vlog perjalanan mudikku tahun ini. Yang mau cobain jalur lintas Sumatera bisa lewat lintas timur aja ya. Hati-hati di jalan, sampai jumpa di video berikutnya.